menerima sabda Tuhan pagi ini. Dengan doa kita menghadap kehadirat Tuhan. Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah kami hari ini, kami siap untuk diberkati oleh-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, yang akan kami baca dan telaah, akan menjadi lebih jelas buat kami, supaya kami semakin tertunduk di hadapan Tuhan, melihat kebesaran, keagungan, dan kemuliaan dari Allah kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Mohon Roh Kudus menerangi firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Amin. Baik, saudara-saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan. Kita baca, atau saya baca bagi saudara-saudara dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Ayat itu berkata demikian: Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal dan tak nampak. Amin. Saudara-saudaraku, lagu Amazing Grace, sangat besar anugerahnya, merupakan salah satu lagu rohani yang menggambarkan besarnya anugerah Allah bagi orang berdosa. Lagu itu, saudara-saudaraku, lahir dari pengalaman pribadi John Newton, yang melihat kehidupannya begitu buruk dan membenci Allah. Karena anugerah Allah, maka ia diselamatkan. Paulus juga menyadari dirinya dahulu tanpa pengenalan yang benar akan Kristus adalah seorang yang sangat jahat dan membenci para pengikut Kristus. Ia sadar bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Namun
Allah telah berbelas kasihan kepadanya dan melimpahkan anugerah yang begitu luar biasa, anugerah yang sangat besar kepadanya, yaitu anugerah keselamatan yang begitu ajaib bagi Paulus. Saudara-saudaraku, kata charis yang diterjemahkan kasih karunia di dalam Lembaga Alkitab Indonesia LAI, atau bisa diterjemahkan dengan kata anugerah. Anugerah berarti pemberian dari pihak atas kepada pihak bawah. Pemberian dari pihak atas kepada pihak bawah. Dalam budaya Yunani, pemberian yang demikian itu dianggap mengungkapkan sikap berkenan. Mengungkapkan sikap berkenan. Nah, dalam hal ini, kasih karunia atau anugerah adalah sebuah pemberian dari Allah yang merupakan pihak atas. Jadi tidak mungkin pihak bawah akan memberikan anugerah kalau dibalik kepada pihak atas. Selalu dari pihak atas anugerah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah yang dialami oleh John Newton dan juga Paulus jelas telah mengubah kehidupan mereka. Mereka yang dahulu hidup dalam perbudakan dosa, membenci Allah dan para pengikutnya, diubahkan menjadi pelayan-pelayan Allah yang sungguh sangat besar anugerahnya. Jadi dalam tulisan Paulus ini saya rasa bahwa anugerah Allah itu disediakan bagi manusia berdosa yang tak layak. Itu sebabnya Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu yang kita rayakan setiap tahun kedatangan Kristus itu. Jadi Natal pertama kedatangan Kristus untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa. Dan itu sudah dilakukan oleh Kristus. Lalu di situ juga kita dapati bahwa Paulus ikut diselamatkan sekalipun ia yang paling berdosa. Jika Paulus saja yang paling berdosa bisa diselamatkan, kita pun juga bisa diselamatkan. Itu pola pikir yang dituangkan oleh Paulus di sini. Jadi ada 3 kebenaran, 3 hal. Yang pertama, saudara-saudaraku, mari kita bahas. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau saudara lihat di dalam ayat 15a, di situ Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini yang pertama yang diungkapkan di sini. Saudara-saudaraku, dalam bagian ayat ini 1 Timotius pasal 1 ayat 15a ini menunjukkan bahwa orang berdosa membutuhkan keselamatan, dan jika tidak mendapatkan keselamatan, maka mereka akan terhilang, masuk ke neraka untuk selama-lamanya. Di samping itu, secara tidak langsung
dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15a ini menunjukkan bahwa jika Yesus tidak datang ke dunia, maka umat manusia tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Karena tidak ada jalan untuk selamat. Maka Yesus datang ke dunia dan mati disalibkan untuk menebus dosa, supaya tersedia satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Dan memang tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus. Lalu kita perhatikan yang kedua di sini dalam bagian ayat 15a ini. Istilah datang ke dunia, saudara-saudaraku, ini mencakup inkarnasi. Penjelmaan Allah menjadi manusia yang sudah berabad-abad dijanjikan oleh Allah. Dan itu dicatat dalam kitab suci. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka dia pasti akan binasa. Karena konsekuensi akibat dari dosa itu sudah dijelaskan oleh Allah. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih memberikan jalan keluar kepada manusia. Sehingga Kejadian pasal 3 ayat 16 itu nyata, yang merupakan proto-evangelium, sel pertama Injil diberitakan. Keturunannya itu adalah keturunan perempuan itu akan meremukkan tumitmu, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan itu sudah tergenapkan ketika Yesus disalibkan. Memang Yesus mati disalib, namun dia bangkit pada hari yang ketiga, sudah mengalahkan maut. Kepala ular tua itu sudah diremukkan, sehingga tidak ada bisanya sama sekali. Itu sudah dilakukan oleh Yesus ketika datang ke dunia, yang dicatat oleh Paulus di sini. Selain mencakup inkarnasi, penderitaan dan kematian, kebangkitannya untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita lihat frase selanjutnya, menyelamatkan orang berdosa. Saudaraku, frase itu mencakup penebusan dan pengampunan dosa, dan juga pembebasan dari perbudakan dosa. Ini penting, saudara-saudaraku, karena di dalam salah satu konsep keselamatan itu adalah penebusan. Ada 12 konsep keselamatan. Salah satunya adalah penebusan. Kata penebusan dalam konsep keselamatan ini adalah, yang pertama dalam kata bahasa Yunani itu agorazo. Agorazo. Artinya agorazo itu adalah dibeli dengan harga yang sepadan. Kata penebusan ya, dibeli dengan harga yang sepadan. Sepadan oleh karena dibeli dengan harga darah Kristus. Lalu kata yang penting yang kedua adalah ex agorazo. Ex agorazo menunjukkan kepada kita bahwa tidak hanya dibeli dengan harga yang sepadan, tetapi direbut, diambil keluar. Jadi konsepnya itu begini.
manusia itu digambarkan seperti budak yang diperjualbelikan di pasar budak. Budak itu akan dibeli oleh seorang tuan dengan harga budak. Kemudian diambil bawa pulang untuk menunaikan tugas tanggung jawabnya kepada tuan yang sudah memilikinya. Nah, dari konsep ini saudara-saudaraku, Paulus mengungkapkan bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu seperti berada di dalam pasar dosa. Pasar dosa itu adalah dunia yang sudah tercemar, yang sudah gelap. Nah, kemudian Kristus menebus, dibawa keluar dari perbudakan dosa itu, ex akurasi. Tetapi kata yang penting yang ketiga yang tidak boleh dilewatkan adalah lutro. Lutro itu adalah pengertiannya dia dibeli dengan harga yang sepadan, dibawa keluar, tetapi dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Itulah yang dilakukan oleh Yesus melalui penebusannya. Sehingga setiap orang yang ditebus oleh darah Kristus itu sudah dibayar lunas, dibawa keluar dan dilepaskan menjadi orang yang merdeka. Itulah keberadaan orang percaya. Nah, saudara-saudaraku, dengan demikian orang percaya tidak lagi berada di bawah perbudakan dosa karena dia sudah dimerdekakan oleh Yesus. Jadi sungguh sangat besar anugerahnya. Anugerah Allah ini disediakan bagi manusia berdosa yang tak layak. Itu sebabnya Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang kedua, Paulus ikut diselamatkan sekalipun ia yang paling berdosa. Ayat 15b itu mengatakan kepada kita, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi kita lihat kenyataannya bahwa kejahatan, dosa-dosa Paulus itu diungkapkan sendiri olehnya dengan kata penghujat. Dalam ayat 13a, penghujat. Penghujat itu menunjukkan bahwa ia dulunya mengucapkan kata-kata menghina Kristus. Sedangkan kata penganiaya dan orang ganas menunjukkan bahwa ia dulu adalah seorang penganiaya dan bahkan pembunuh orang Kristen. Tentu kita ingat satu perbuatan yang mungkin kala itu fenomenal, meskipun ada perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak dicatat oleh kitab suci. Ketika Stefanus bersaksi di hadapan Mahkamah Agama, kemudian orang-orang Yahudi rame-rame menyeret Stefanus keluar kota, dan di sana Stefanus dirajam batu, dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Nah, yang ada di sana siapa? Yang menjadi pemimpinnya siapa? Dia adalah seorang muda yang potensial menjadi seorang pemimpin, yaitu Saulus, yang kemudian ditangkap oleh Kristus,
dan menjadi Paulus yang memberitakan Injil di seluruh belahan dunia. Saudara-saudaraku, menunjukkan bahwa ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh Saulus. Namun yang kedua, sekalipun Paulus jahat, ia tidak sampai menghujat Roh Kudus. Kenapa demikian? Ada frase yang menyebutkan, semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 13. Di luar iman. Ini menunjukkan bahwa sekalipun Paulus seorang penganiaya yang telah menganiaya jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan itu berlarian, berdiaspora ke berbagai tempat, akan tetapi ia tidak sampai menghujat Roh Kudus, karena ia melakukan semuanya itu tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Istilah tanpa pengetahuan, jika kita menunjuk pada Lukas pasal 23 ayat 34, akan menjadi jelas. Lukas berkata, mencatat di sana, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Rasul Paulus dalam khotbahnya, khotbah di Serambi Salomo, bukan Rasul Paulus tapi Rasul Petrus ya. Rasul Petrus dalam khotbahnya di Serambi Salomo, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17, dia menegaskan tentang hal itu. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Dilakukan tanpa pengetahuan. Dalam kasus Paulus ini, saudara-saudaraku, ketika ia melakukan penganiayaan, ia menyangka, Paulus menyangka bahwa dia sedang melayani Tuhan. Karena memang begitu, dia calon pemimpin Yahudi potensial, dia disegani. Jadi dengan demikian Paulus menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang yang paling berdosa ketika mengungkapkan apa yang telah diperbuat kepada jemaat Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15b ini, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, yang dikatakan oleh Paulus di sini, sekalipun Paulus begitu jahat, tetapi dia tetap diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku, sungguh sangat besar anugerah Allah itu, ajaib betul anugerah Allah itu. Anugerah Allah ini disediakan bagi manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak. Tetapi karena anugerah semata. Itu sebabnya Paulus ikut diselamatkan sekalipun ia yang paling berdosa. Yang ketiga, yang terakhir, kita pun bisa diselamatkan. Kalau Paulus orang yang berdosa, yang paling berdosa saja bisa diselamatkan,
maka kita pun bisa diselamatkan. Lihat ayat 16. Sekali lagi saya baca. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Justru karena itu karena kejahatannya. Apa yang telah dia perbuat. Aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh. Ya, ingat ini garis bawah. Menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi, kalau Paulus yang sedemikian jahat bisa diselamatkan, dia sebagai contoh. Kita pun bisa diselamatkan kalau kita percaya. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 16 ini, saudara-saudaraku, ini menunjukkan bahwa Paulus telah menjadi contoh bahwa orang yang paling berdosa bisa diselamatkan asal mau datang kepada Yesus. Ketika Paulus yang dahulunya adalah seorang yang ganas diubah menjadi pelayan Allah. Ini menunjukkan, Kristus menunjukkan sesuatu yang sungguh luar biasa. Sangat besar anugerahnya. Jika Paulus bisa diselamatkan, kita pun bisa diselamatkan. Betapapun buruknya pelanggaran kita. Namun kita ini selalu terdorong untuk melihat kelayakan kita di hadapan Allah, mengukur kelayakan kita di hadapan Allah. Dan begitu ketidaklayaan kita yang terlihat, maka keyakinan kita menjadi pudar. Merasa tidak layak. Jadi untuk apa saya datang kepada Yesus dan percaya? Saya tidak layak. Merasa tidak layak. Sehingga keyakinan kita, iman kita menjadi pudar. Ini membuat seseorang semakin tertekan, semakin tertindas oleh dosa-dosanya. Saudara-saudaraku, dengan berkaca dari Paulus yang telah menjadi contoh bahwa orang yang paling berdosa pun bisa diselamatkan, kita pun bisa diselamatkan. Karena Kristus datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan orang benar, melainkan untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi, saudara-saudaraku, sungguh sangat besar anugerahnya. Anugerah Allah ini disediakan bagi manusia yang tidak layak. Paulus, orang yang paling berdosa saja bisa diselamatkan, maka kita pun bisa diselamatkan. Hanya itu saja. Kalau saya boleh simpulkan firman Tuhan ini, sungguh sangat besar anugerahnya. Anugerah Allah ini disediakan bagi manusia yang tidak layak. Itu sebabnya Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Paulus ikut diselamatkan sekalipun ia yang paling berdosa. Dan jika Paulus bisa diselamatkan, kita pun bisa diselamatkan. Itu kesimpulannya. Penerapan firman Tuhan ini buat saya dan saudara. Yang pertama,
Janganlah saudara mencari keselamatan di luar Kristus, karena saudara akan menemukan neraka di sana. Yang kedua, datanglah dan percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Menerima anugerah keselamatan yang sungguh luar biasa. Yang ketiga, jika saudara sudah diselamatkan, janganlah saudara sia-siakan hidup saudara. Setialah kepada Tuhan dan layanilah Dia. Itulah maksud dan tujuan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Supaya setiap orang diselamatkan, dimerdekakan, dan kemudian Dia melayani seperti John Newton dan Paulus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian sangat besar anugerahnya.
Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa, tak habis-habisnya kami bersyukur kehadirat-Mu ketika kami melihat diri kami, dan kemudian kami melihat anugerah-Mu yang sangat besar. Maka kami hanya tertunduk di hadapan Tuhan, tersimpuh. Tidak ada perbuatan lain bagi kami yang layak untuk diselamatkan, kecuali kami menyerahkan diri, datang kepada Yesus untuk percaya, diselamatkan. Bagi kami yang sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, menilik diri kami, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami berbuat, dan apa tujuan kami diselamatkan, kecuali kami melayani seperti yang dilakukan oleh Paulus setelah diubahkan hidupnya, seperti John Newton yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan lagunya dinyanyikan di seluruh jagat ini, dan mereka diberkati oleh pengalaman hidup. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur atas firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.